Oke, jadi kenalin lagi, nama gua Mario Claudius dengan NPM 1906355642. Jadi pada video kali ini gua bakal menjelaskan tentang FET dari yang sebelumnya, yaitu video tentang BJT. Jadi, apa sih sebenarnya itu FET? Jadi FET itu adalah device semikonduktor yang terdiri dari 3 bagian seperti yang telah ada di sini gambarnya, yaitu bagian drain, bagian gate, dan bagian source. Berbeda dengan BJT yang 3 bagiannya itu yaitu kolektor, emitter, dan base. Ada perbedaan lagi di antara FET dan BJT, yaitu kalau FET itu mengendalikan arus output dari drain ke source itu dengan tegangan input ke gate di sini. Sedangkan untuk BJT, untuk mengalirkan arus outputnya, dia perlu dikendalikan dengan arus yang masuk ke dalam base. Jadi untuk FET itu bisa disebut sebagai VCCS, sedangkan untuk BJT itu bisa disebut sebagai CCCS. Seperti itu. Lalu untuk daerah kerja FET sendiri ada 3 juga sama seperti BJT, namun ada satu daerah yang berbeda, yaitu kalau di FET itu ada ke daerah cut off, di mana tegangan input ke gate-nya atau VGS-nya lebih kecil dari threshold-nya atau ambangnya. Jadi pada saat ini arus tidak akan mengalir dari drain ke source sama sekali, atau ID-nya bisa dikatakan 0. Lalu ada daerah aktif di sini. Di sini adalah daerah kerja dari transistor FET. Dia akan mengalirkan arus dari drain ke source. Jadi ada daerah ohmic di sini. Di sini adalah daerah di mana perubahan dari arus dan perubahan tegangan inputnya tuh berbanding lurus. Jadi kadang juga bisa disebut daerah ohmic itu bisa disebut sebagai daerah linear karena seperti gue bilang tadi, bahwa perubahan arus outputnya tergantung dari perubahan tegangan inputnya atau yang berbanding lurus. Jadi kalau tegangan inputnya semakin besar, maka arus dari drain ke source juga semakin besar. Untuk pada video kali ini, gue bakal lebih menjelaskan ke MOSFET. Itu study case kita yang bakal kita pakai. Jadi seperti bisa kita lihat di sini adalah struktur dari MOSFET, di mana di sini menandakan enhancement. Seperti yang kita lihat di sini bahwa pada awalnya struktur MOSFET itu tidak ada channel atau tidak ada menghubungkan dari drain ke source ini. Nah, jadi untuk agar arusnya bisa mengalir dari drain ke source, dibutuhkan channel yang tergantung dari tegangan inputnya yang masuk ke gate sini. Jadi kalau untuk khusus N-type di sini, N-channel, kita membutuhkan tegangan positif di sini agar di mana P substrat di sini minority carrier-nya bakal bakal mendekat ke sini, membentuk channel elektronnya agar arus dari drain bisa masuk ke source seperti ini. Jadi semakin besar VGG-nya atau tegangan input ke gate-nya, maka minority carrier yang masuk ke di sini menjadi channel di sini akan semakin besar dan arusnya akan semakin besar juga. Jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi untuk simbol MOSFET sendiri mempunyai ciri khas, yaitu ada bolongannya di sini, menandakan bahwa MOSFET itu sebelumnya tidak ada channel di sini. Jadi membutuhkan tegangan agar bisa terhubung seperti ini. Jadi ini yang di kiri ini adalah simbol N-channel MOSFET, sedangkan untuk yang kanan ini adalah P-channel MOSFET. Lalu kita akan lanjut ke study case-nya aja. Oke, jadi untuk study case kali ini gue bakal mencoba untuk memodifikasi rangkaian voltage divider MOSFET ini yang tadinya sebelumnya menggunakan IRF Z44N yang merupakan tipe N-channel, bakal diubah untuk menggunakan transistor ini yang itu IRF 9530 yang merupakan tipe P-channel. Jadi untuk sebagai perbandingan dulu, kita bakal coba run dulu pada saat tipe N-channel secara normal, di mana tegangannya sudah benar, yaitu tegangan positif yang masuk ke gate-nya di sini, dan aliran arusnya mengalir dari drain ke source. Seperti yang bisa kita lihat bahwa ketika 60%, sekitar 60%, 65, dia bakal mulai menyala. Lalu pada 0% dia bakal nyala terang seperti ini.
Oke, jadi bakal kita coba ubah sekarang. Oke, jadi seperti yang kita lihat bahwa berapapun resistor di sini, lampunya akan tetap menyala terang. Hal ini disebabkan oleh karena VDD di sini masih dalam bentuk tegangan positif, sedangkan transistor di sini sudah diubah jadi P-channel, di mana untuk bekerja secara normal, transistor P-channel ini membutuhkan tegangan negatif, sehingga membuat ini lampu tetap menyala terus walaupun diganti-ganti resistornya. Oleh karena itu, kita butuh untuk menukar ini tegangannya menjadi minus. Lalu kita coba run lagi. Nah, dia akan bekerja secara normal. Lalu ketika 60 dia nyala. Lalu pada saat 0 dia akan menyala terang. Mengapa resistor ini ketika diubah-ubah lampunya bisa berbeda-beda kondisinya? Dikarenakan resistor ini mengendalikan tegangan gate yang masuk ke dalam transistor ini, dimana semakin kecil R di sini, maka V di sini juga akan semakin besar untuk masuk, untuk mengalirkan arus dari drain ke source. Jadi semakin kecil resistor variabelnya, maka kondisinya akan berubah semakin terang. Jadi seperti itu kira-kira cara kerjanya. Jadi demikian penjelasan untuk FET kali ini. Terima kasih.